Kalau kita nggak belajar sama guru, jadi khawarij, kilabun nar, anjing neraka kata Rasul. Kayak pengikutnya Imam Ghazali itu, yang kurang ajar, yang taklidnya tuh. Lawang Imam Ghazali sendiri mengatakan bidhaati fi ilmil hadis misjaf. Ilmuku tentang ilmu hadis itu lemah kata Imam Ghazali. Makanya beliau meninggal megang Sahih Bukhari. Imam Ghazali. Cuma muridnya kadang nyetak Ihya Ulumuddin. Kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin. Di mana kitab Ihya Ulumuddin ini salah satu kitab rujukan di negeri kita ini. Dan kitab ini sudah ditakhrij oleh para ulama, ya. Seperti Al-Imam Al-Hafidz Zainuddin Al-Iraqi, di mana beliau mentakhrij kitab Ihya Ulumuddin dalam kitab beliau yang berjudul Hamlul Asfar. Dan beliau mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ada lebih dari 1000 hadis yang tidak ada asalnya. Belum lagi 1000 hadis palsu dan yang lainnya. Hari ini anak kurang ajar, baru belajar kemarin sore, gelar pun baru cuma 1 dan 2. Baca kitab Ghazali pun belum pernah khatam. Karena ada gurunya mengatakan di kitab Ghazali ada hadis palsu, lalu dia taklid kepada gurunya. Padahal dia sendiri tidak pernah meneliti hadis manakah yang dia sebut palsu. Hafal, tapi sudah berani ngejek Ghazali. Apa yang terjadi? Mereka mengatakan di Ihya itu hadis dhaif, palsu. Tapi kalau ditantang, sebutkan mana yang palsu itu. Nanti dia katakan, imam ini berkata, bukan, kalau Anda mau mengatakan di dalamnya hadis palsu, harus penelitian Anda sendiri. Jangan menumpang dengan penelitian orang lain. Baru satu level dengan Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali sendiri sebetulnya mengakui kalau pengetahuan beliau terhadap hadis itu lemah. Beliau berkata, bidhaati fil hadis muzjah. Pengetahuan saya tentang hadis, kata beliau, sangat sedikit sekali. Karena Imam Ghazali hidupnya habis untuk mempelajari ilmu filsafat. Imam Ghazali itu di masa kecilnya belajar hadis. Lalu beliau sibuk dengan ilmu usul, dan di masa tuanya kembali belajar hadis. Wa mata was Sahih Bukhari ala sadri. Belum meninggal wafat, Sahih Bukhari ada di dadanya. Dahsyat gitu. Tapi dituduh kitabnya menyebutkan hadis palsu. Mungkin بعض الأشياء أنا أشرحها بالعربية لكي تتعودوا على سماع اللغة العربية إن شاء الله. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kita baca bab jilid ketiga tentang Syarah Ajaibil Qalb. Yang bawa kitab silakan. Tapi sebelumnya kami sampaikan kitab ini dicetak oleh banyak orang. Ada yang cetaknya sopan, beradab, ada yang tidak beradab. Salah satu yang nggak beradab nih kitabnya. Nih, Darut Taqwa apa Darut Syaruf. Ya. Dulu kitab itu sengaja dikawinkan dengan satu kitab kecil yang taruh di bawah. Judulnya Hamlul Asfar, ya. Atau Al-Mughni an Amlil Asfar fil Asfar fi takhrij ma fil Ihya min al-Akhbar. Imam, ya, Subki, kemudian Imam Subki itu punya murid namanya Al-Iraqi. Al-Iraqi itu menyimpulkan dan mengembangkan hasil kajian temuan gurunya bahwa di dalam Ihya betul ada hadis bermasalah. Pasti selalu isunya itu, benar ya? An-nas yaquluna ana fi Ihya ahadits mawdu'a. Fa hal hadha sahih? Na'am sahih, lakinnahu qalil. Jadi hadis-hadis di Ihya itu ada sekitar aqrab ila 5,000. Jadi hampir 5.000-an. Belum lagi kalam-kalam sahabi, kalam-kalam tabi'in itu bisa sampai puluhan ribu. Dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali kullama syaraha syai' bada'a bil Qur'an wa thanna bis sunnah wa thalatha bi kalamil a'immah min as-sahaba wa tabi'in. Kalau baca kitab Ghazali itu setiap kali memulai suatu bab selalu ada kalam Allah, kalam Nabi, lalu ada kalam sahabat tadi. Sangat
salaf sekali. Tapi banyak hari ini anak kurang ajar, baru belajar kemarin sore, gelar pun baru cuma 1 dan 2, baca kitab Ghazali pun belum pernah khatam. Karena ada gurunya mengatakan di kitab Ghazali ada hadis palsu, lalu dia taklid kepada gurunya. Padahal dia sendiri tidak pernah meneliti hadis manakah yang dia sebut palsu. Oke, kita sebut palsu. Pengikut Imam Ghazali namanya Tajuddin As-Subki. Jaraknya sudah panjang. Beliau muhaddis, hafal Sahih Bukhari, Muslim dan lainnya. Beliau hafal Sahih Bukhari, Muslim, masih ikut Imam Ghazali. Kalau hafal tapi sudah berani ngejek Ghazali. Apa yang terjadi? Mereka mengatakan di Ihya itu hadis dhaif, palsu. Tapi kalau ditantang, sebutkan mana yang palsu itu. Nanti dia katakan, imam ini berkata, bukan, kalau Anda mau mengatakan di dalamnya hadis palsu, harus penelitian Anda sendiri. Jangan menumpang dengan penelitian orang lain. Baru satu level dengan Ghazali. Imam Ghazali itu di masa kecilnya belajar hadis. Lalu beliau sibuk dengan ilmu usul, dan di masa tuanya kembali belajar hadis. Wa mata wal sahih al-Bukhari ala sadri. Beliau meninggal wafat, Sahih Bukhari ada di dadanya. Dahsyat gitu. Tapi dituduh kitabnya menyebutkan hadis palsu. Tadi kami mengatakan takriban sekitar 5.000-an hadis yang dinukil oleh Imam Syekh Said Mamduh, menghitungnya 4.800-an. Guru Ustaz Zaki di Mesir ya. Ketemu Ustaz? Oh ya, tidak ketemu. Mungkin murid-murid beliau ya. Mungkin waktu di sana beliau sedang ada konflik, karena beliau ini ahli hadis, akidahnya sama dengan Al-Azhar, tapi konflik dengan kawannya di Al-Azhar. Itu biasa, buya-buya itu konflik itu biasa. Tapi di belakang saling mendoakan. Saya mandu, tapi kalau saya hitungnya 5.000-an. Anggaplah 5.000, oke? Imam Subki mengatakan ada 300 hadis la aslalah. 300. Apa arti la aslalahu? Tidak ada sumbernya, berarti palsu. Paham? Oke. Kemudian diteliti oleh Al-Iraqi, jumlahnya sama. 300-an la aslalahu. Tinggal diam. Belakangan guru dari Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, orang Indonesia yang belajar di Mekah, Madinah, belajar kepada Sayyid Murtada Az-Zabidi, pengarang kitab yang tadi disebut Buya Deswan, Ithaf Sadatil Muttaqin. Beliau itu termasuk awakhiru man luqiba bil hafiz, orang terakhir yang dilakopkan gelar hafiz. Kalau hafiz zaman now hafal 30 juz. Kalau zaman itu hafal 30 juz itu baru kempis, belum disebut hafiz. Belum layak dulu ya. Kalau zaman ini cukup hafiz Google. Lalu Sayyid Murtada Az-Zabidi teliti ulang 300 riwayat itu. Tersisa sekitar 100-an yang belum beliau temukan sumbernya. Tapi Sayyid Murtada Az-Zabidi mulai curiga, jangan-jangan Imam Al-Ghazali di abad ke-5 Hijriah menemukan atau membaca kitab hadis, yang kitab hadis itu hari ini sudah tidak ada. Canggih atau tidak? Di zaman belum ada Google, beliau membaca kitab hadis itu ratusan. Ada yang sudah khatam Sahih Bukhari, Bapak Ibu. Yang mau kritik Bukhari, yang mau kritik Ghazali, cukup khatam Bukhari cukup. Antum silakan mau kritik. Nanti kita bisa adu argumentasi. Imam Ghazali itu berkali-kali hafal dan beliau mengkhatamkan Sahih Bukhari. Jadi Imam Ghazali itu kata Imam Zahabi, Zahabi ini murid Ibnu Taimiyah, murid Imam Salafiyah. Apa kata Imam Zahabi? Seandainya Ghazali fokus dari dulu dengan ilmu hadis, la sabaqana, maka dia akan melewati semua imam ahli hadis di zaman kita.
Imam Zahabi abad ke-7 dan 8, Imam Ghazali abad ke-4 dan 5. Ya, abad ke-5 lah pasnya, 400-an, wafat tahun 505. Yang ngomong siapa nih? Imam Az-Zahabi. Tapi beliau mengatakan di dalamnya ada hadis yang kami tidak temukan. Jadi Imam Zahabi pun tidak menemukan kitab yang dibaca oleh Imam Ghazali. Belakangan dikritisi lagi, diteliti kemudian oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sering dengar ya? Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau walaupun ulama tapi tidak takhasus dalam hadis. Maka beliau menulis buku Ghazali antara pendukungnya dan pengkritiknya, baina muayyidihi wa naqidihi. Buku kecil tapi Yusuf Al-Qaradawi berbicara, memuji dan mengkritisi. Ada yang dipujinya dan tapi Yusuf Al-Qaradawi belum masuk ke jantung masalah. Maka belakangan ada ulama muda, mungkin seumuran saya juga, namanya Syekh Anas As-Sufrawi, tinggal di Aleppo, pernah hadir di Muktamar 2016 Manhum Ahlus Sunnah di Chechnya. Beliau meneliti ulang bersama teman-temannya. Itu penelitian mereka, kalau Ambo belum, nanti mau cerita ya. Itu penelitian mereka dulu. Dan mengejutkan, kata Anas Sufrawi, kami hanya tidak menemukan sumbernya sekitar 20-50 hadis. Jadi dari 5.000 20-50 hadis perkiraan. Jadi masih acak saat itu. Bagaimana dengan Ar-Razi? Kalau Ambo meneliti hadis di Sahih di kitab Ihya Ulumuddin, tidak adalah Ghazali menukil satu hadis kecuali ada sumbernya dalam kitab. Karena Ghazali itu pakar mantik. Dalam ilmu mantik dilarang seseorang berbicara tanpa sandaran, dan beliau sangat intens pemegang itu. Akhirnya ketemulah pola-pola family kitab. Apa saja yang dibaca oleh Ghazali saat beliau menulis kitab. Beliau menulis kitab Ihya, itu ada kutubut tis'ah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Darimi, Sunan Ahmad, Sunan Al-Baihaqi. 9 tis'ah. Tapi yang pokok itu 6 sampai Sunan Ibnu Majah, dan kami khatam alhamdulillah. Dan itu terstruktur, ngajinya 4 tahun terstruktur. Tapi ada kitab yang lain, ada Mustadrak, ada Mustakhraj, itu banyak. Di luar itu ada namanya Ajza Al-Hadisiyah, yang tadi itu disebut dengan Ummahatul Kutub, kitab hadis induk. Lalu ada yang disebut dengan Al-Ajza Al-Hadisiyah, kitab-kitab hadis tematik. Setelah kita polakan, ternyata kitab yang paling sering dirujuk oleh Imam Ghazali adalah karya Al-Hafiz Al-Musnid Al-Kabir, Al-Imam Ibnu Abid Dunya. Al-Imam Ibnu Abid Dunya. Beberapa risalah beliau tidak sampai ke tangan kita, tapi mu'azzamuha wasala ila asril Ghazali, fantakhabaha wa wada'aha fi kitabnya. Dia ambil lalu dia masukkan ke kitabnya. Namun Ghazali itu bukan peneliti hadis seperti Imam Ibnul Jauzi. Jadi ada satu imam lagi, murid beliau sendiri, namanya Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi meneliti hadis tidak hanya menghafalkan sanad dan juga menghafalkan matan. Tidak hanya menghafalkan sanad dan matan, Imam Ibnul Jauzi pun meneliti siapa-siapa rawi di sana. Maka dibagilah oleh Imam Ibnu Syubhah bahwa muhaddis itu dibagi. Ada muhaddis yang hanya menghafalkan matan, disebut thariqatul fuqaha, thariqatnya para fuqaha. Kan kita kebanyakan kan thariqatul fuqaha, tahu hadis tidak tahu rawi, benar kan? Dan itu sudah menjadi tradisi lama, tidak usah disesali. Kalau kami baru sadar mazhab Syafi'i setelah mau khatam kutubus sittah. Setelah dilihat Sahih Bukhari itu lebih cenderung kepada usul mazhab Syafi'iyah, itu penelitian kami. Baru kemudian dengan sadar
mengikuti mazhab Syafi'i. Dulu enggak, dulu kami anti mazhab, Buya. Sangat-sangat anti mazhab. Kalau dengar ada orang mengatakan ayo bermazhab, itu kami bully sehabis-habisnya. Tapi kironya awak bisa dibully loh. Bully. Tapi bulinan kedua kok bully dari guru. Jadi guru ambo Syekh Muhammad Hasan itu mengatakan, "Lasta muqallidan?" Kamu bukan muqallid ya? Bukan taklid ya? La ya sayyidi, at-taqlid mahdzur fil Islam. Taklid itu dilarang dalam Islam. Semangatnya bukan main. Baik, kata beliau ya. Di pelo aja duduknya. Saya tahu pelo duduk. Yani yajlis mutawakkiran thumma yas'al. Ta'rif Sahih al-Bukhari? Fa aqulu na'am. Baik. من أين عرفت أن صحيح البخاري صحيح؟ فأقول كتاب مكتوب في غلافه صحيح فهو صحيح وصححه البخاري والتصحيح البخاري صحيح. لكن ya kali. Senyumlah beliau. Baik. Jadi diterjemahkan dulu ya. Ya, kameramennya pusing. Jadi guru kami, tuan guru Syekh Muhammad Hasan itu dulu sempat menghajar kami yang anti mazhab itu, anti taklid. Apa kata beliau? Kamu tidak taklid? Oh, tidak boleh dalam Islam taklid. Islam dinun hur, dinul aqli wal ra'i. Betul lah kayak lain anak. Apa kata beliau? Taib, kamu tahu Sahih Bukhari? Oh tahu Syekh, itu makanan sehari-hari. Kelainan. Apa kata beliau? Dari mana engkau tahu hadis Sahih Bukhari itu sahih? Aja kami tertulis di covernya Sahih Bukhari, maka pasti itu sahih. Tambah senyum lah beliau. Nah, kemudian apapun yang disahihkan Bukhari itu sahih, karena Bukhari itu imam sahih. Beliau senyum lalu mengatakan, tahukah engkau, saya pun masih taklid kepada Bukhari. Maksudnya apa Syekh? Ente kan imam, ente kan Syekh. Jawab beliau, itu satu hadis dalam Sahih Bukhari, saya tidak pernah menelitinya. Ma bahastuhu abadan. Lakin alladhi sahahu imamul a'immah al-imam al-hafiz Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Tapi yang mensahihkannya adalah imam ahli hadis, imam hafiz, amir mu'minin fil hadis. Karena beliau yang mensahihkan, aku percaya bahwa itu sahih. Itu namanya kawan taklid. Tapi taklid ke Imam Bukhari.